Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga hari ini sehat, rezeki berlimpah, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang. Di pemberitaan kemarin itu, Danu sudah dipanggil kembali ke Polda untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Yang saya lihat dari akun YouTube-nya Mbak Suci, menurut pernyataan dari kuasa hukumnya Danu, pemeriksaannya tidak ada pertanyaan-pertanyaan baru, lebih mengarah kepada pertanyaan lama dan lebih mengarah ke koreksi dari hasil penyidikan di Polres ya. Kata pengacaranya Danu seperti itu. Dan hari ini Danu juga akan menjalani tes kesehatan di Polda Jabar. Bagaimanakah hasilnya? Semoga saja yang terbaik untuk Danu. Andai Danu tidak bersalah, semoga diberi kemudahan dia untuk melepaskan dari jeratan hukum ini. Akan tetapi, jika terbukti bersalah, mau gimana lagi? Ya harus tetap bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Yang namanya hidup ini kan tebar tuai. Apa yang kamu tanam, itu yang akan kamu panen. Seperti itu. Kalau tanamannya menaburnya baik, ya hasilnya akan baik. Kalau yang ditanamnya buruk, hasilnya juga akan buruk. Jadi kita netral di sini ya, kita kawal sampai masalah ini bisa cepat tuntas, terkuak siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa eksekutornya, dan lain sebagainya, hingga sampai ke meja hijau. Tidak sampai kasus ini dihentikan, ditutup. Intinya itu buat saya terjun mengawal peristiwa ini. Tidak peduli siapa pelakunya. Namun buat kalian yang mungkin kubu A, kubu B, yang kalian belain, itu adalah hak kalian, pilihan hidup kalian. Kita nggak bisa mengarahkan kalian harus begini-begini, nggak bisa. Itu adalah pilihan hidup kalian masing-masing. Tapi kalian juga harus memahami kasus ini sudah mengerucut. Mengerucut berarti ibaratnya apa ya? Ibaratnya piramid. Kalau piramid itu kan pucuknya satu titik, bawahnya lebar. Jadi ibaratnya kita ini sudah mau mencapai ke satu titik, sudah mau membuka siapa pelakunya, siapa dalangnya, siapa yang melakukan, dan lain sebagainya. Sehingga andai kata ada idola kalian yang harus dikuliti di sini di akun saya, ya saya mohon maaf karena memang saya hanya berdasarkan dari berita yang simpang siur di media sosial. Beritanya itu ya itu yang akan saya bahas ya. Sekarang ini kan masa ya. Jadi kalian juga harus bisa memahami saya nggak berpihak ke salah satu kubu, saya netral. Kalaupun hasilnya nanti mungkin melenceng ke sini atau ke sana, itu saya hanya mengartikan kartu-kartu yang keluar. Tidak ada maksud saya untuk mengarahkan kartu ini harus berpihak ke sini, berpihak ke sana. Nggak bisa ya. Saya nggak boleh lakukan seperti itu. Karena taruhannya di sini loh guys. Di pojok sini, di pojok video ini kan ada melayani konsultasi tarot reading ya. Jika saya mengartikan tidak sesuai dengan kartu yang keluar, harapan mengarah ke sini, ke situ seperti yang kalian harapkan, taruhannya di profesi saya. Makanya kalau kalian bilang saya ngeblok ini, berpihak ke sini, oh enggak. Saya sekedar mengartikan dari kartu yang keluar. Andai kata nanti benernya dari prediksi saya katakanlah 50% ke atas, itu ya sudah merupakan alhamdulillah buat saya ya. Karena yang namanya melihat, yang namanya memprediksi, meramal, itu tidak bisa sama persis dengan aslinya. Tidak bisa keplek-keplek sama aslinya. Kalian harus menyadari itu. Lebih 50% benernya, itu sudah merupakan bahagia buat saya ya. Jadi mohon dimaklumi jika nanti ada prediksi saya yang salah. Karena saya juga manusia biasa. Dimana pemberitaan kan yang misalnya yang rame Pak Yosep, ya akan saya prediksi Pak Yosep. Di mana pemberitaan rame, di situ akan saya nimbrungi. Karena saya ini mengawal ini jarak jauh. Dari pemberitaan-pemberitaan yang ada itulah yang saya ketahui perkembangan dari peristiwa ini. Menurut pemberitaan, setelah diperiksa tidak pulang hingga kini. Tapi di sini masih belum pasti benar beritanya ya.
karena belum ada klarifikasi dari pihak yang berwajib. Masih kemungkinan. Selanjutnya akan saya cari tahu hubungan W dan D dalam perkara ini yang ada hubungannya dengan peristiwa malam itu seperti apa. W dan D, apakah kamu merencanakan sesuatu bersama-sama yang ada hubungannya dengan peristiwa malam itu? Ada simbol sekolahan, yayasan. Apa yang kamu rencanakan yang ada hubungannya dengan yayasan tersebut, terutama dengan dana yang ada di rekening yayasan? Apa yang kamu ingin rencanakan? Prihatin. Ada keprihatinan mereka berdua itu. Apa yang kamu rasakan? Kenapa kamu prihatin? Mengapa kamu prihatin? Ada simbol love. Love itu cinta, cinta kasih, bisa diartikan jalinan kerjasama, juga bisa terjadi seperti itu. Karena keprihatinan yang sudah dialami yang ada hubungannya dengan yayasan, makanya mereka ini menjalin sebuah kerjasama. Kerjasama seperti apa? Kerjasama seperti apa yang kalian lakukan? Ada pembisik, ada hasutan. Kita artikan sama-sama nanti ya. Hasutan untuk apa? Hasutan untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah keuntungan besar. Kemudian siapakah yang menghasutmu? Menghasut W dan D ini, siapa yang menghasutmu? Pencuri. Pencuri. Kalau boleh tahu, tolong kasih tahu ciri-cirinya orang yang menghasutmu, orang yang mempunyai tujuan gak baik. Misik, pesan, memberi pesan. Tolong kasih tahu ciri orangnya yang sudah menghasutmu. Lorong panjang. Satu kali lagi kartu ya. Ciri orang yang menghasutmu. Anak muda kaya. Jadi seperti ini guys. W dan D ini kan sama-sama bekerja di sekolahan tersebut. Dilambangkan ada house ini. Peristiwa ini ada hubungannya dengan sekolahan. Dan mereka berdua ini prihatin atas apa yang sudah terjadi. Kemudian mereka ini merasa senasib sepenanggungan karena melihat mereka berdua ini yang bisa dikatakan senasib sepenanggungan, dipergunakanlah oleh seseorang untuk menghasut mereka berdua. Yang dilambangkan ini bisikan, hasutan dari seseorang kepada mereka berdua untuk sama-sama mendapatkan keuntungan besar tanpa harus bersusah payah, yaitu dengan thief ini, simbol mencuri ini, mencuri dari uang yayasan. Idenya seperti itu. Kemudian di sini ada simbol pesan dari orang tersebut yang menggantarkan dalam sebuah perjalanan yang panjang, lorong panjang ini, rencana-rencana yang sudah mateng seperti itu. Dan di sini ada simbol anak muda kaya, anak muda kaya ya. Jadi seperti ini guys.
Intinya, tapi ini masih prediksi ya, prediksi itu bisa salah, jadi kalian bisa percaya, bisa enggak. Kalau percaya ya harus sikapi prediksi ini dengan bijaksana. Intinya, pelaku ini memanfaatkan mereka berdua, karena bisa dikatakan mereka berdua ini, W dan D ini senasab sepenanggungan, ada kepahitan hidup dalam kehidupan mereka, dan itu dimanfaatkan oleh orang ini, anak muda kaya ini. Mereka dihasut ya, ada bisikan untuk melakukan sesuatu. Apalagi mereka ini sangat prihatin dengan kondisi yang ada, memprihatinkan. Entah prihatin ini apakah almarhum tidak begitu loyal kepada bawahannya, terlalu pelit dan lain sebagainya, sehingga mereka prihatin dengan kondisi yang ada. Dan keprihatinan ini dipergunakan oleh orang kaya muda ini untuk menghasut mereka untuk melakukan sesuatu bersama-sama, yang dilambangkan pesan ini, pesan dari anak muda ini kepada mereka berdua, yang ada hubungannya dengan lorong panjang, sebuah jalan, sebuah perencanaan yang sudah matang, yang sudah direncanakan jauh-jauh hari untuk melakukan pencurian ini, pencurian uang dari yayasan tersebut, ya. Disimpulkan TIF ini untuk mendapatkan keuntungan besar dari rekening yayasan tersebut. Nah, kalau dari prediksi yang kemarin itu digabungkan, ketika Ibu Tuti tidak mau merespon apa yang mereka inginkan, pada akhirnya terjadilah peristiwa itu. Tapi di sini ada anak muda kaya. Inilah yang menyuruh mereka berdua untuk melakukan sesuatu. Ini ya, anak muda kaya, entah ini siapa ya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu prediksinya. Sekali lagi saya ingatkan, prediksi itu bisa salah, juga bisa benar. Kalaupun benar, nggak bisa plek ketiplek sesuai dengan cerita aslinya. Pasti nanti akan ada melenceng-melencengnya. Jadi kalian harus memahami, karena saya juga manusia biasa ya. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak sampai ke meja hijau ya. Jangan lelah untuk mengawalnya.